kita mungkin sudah sangat akrab dengan kata kebenaran ya. Kebenaran ini adalah banyak definisinya ya. Banyak orang yang mengatakan mengenal kebenaran, tetapi di sini kita coba membahas ya, apakah sebenarnya kebenaran itu ya. Kebenaran itu bahasa Yunaninya adalah aletheia, yang mengacu kepada realitas ya, mengacu kepada sejati ya. Ini dipakai di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 ya. Dan jadi tadi juga yang kita udah bacakan di Yohanes pasal 18 ayat 37b ya. Itu berarti berlawanan dengan palsu atau berlawanan dengan kesia-siaan ya. Tapi saudara-saudari ya, hari ini kita tidak memakai definisi yang umum, tetapi kita mengacu kepada firman Tuhan yang murni. Tadi di Yohanes pasal 17 ayat 17 bisa dikatakan ialah, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran ya. Firman-Mu itu adalah kebenaran ya. Jadi dari definisi ini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran ya. Tadi di 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 itu sangat jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran ya, dan juga putra Allah, hayat Allah ya. Jadi saudari, kalau kita menggabungkan beberapa ayat Alkitab, sebenarnya bisa disimpulkan bahwa kebenaran itu sesungguhnya adalah Allah Tritunggal dengan firman-Nya. Jadi ini mungkin agak berbeda dengan definisi yang lain ya. Atau juga boleh dikatakan dalam secara objektif ya, bahwa kebenaran itu adalah isi iman kita atau isi dari kepercayaan kita. Ya. Kalau udah bicara pengalaman ya, bahwa sebenarnya kebenaran itu adalah semua realitas ekonomi ilahi sebagai isi dari wahyu ilahi yang disampaikan dan disikapkan oleh firman kudus. Jadi saudari, kita perlu mengenal kebenaran ya. Tidak cukup hanya firman Tuhan yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa ya. Perlu kebenaran. Makanya kenapa kita dalam pemulihan Tuhan ya, kita memiliki buku-buku ministry, karena memang Alkitab saja itu tidak cukup. Kita perlu kebenaran, kita perlu penjelasan firman Tuhan, kita perlu kepercayaan, isi kepercayaan, kita perlu wahyu ekonomi ilahi ya. Jadi saudari, mengenai kebenaran ini ya, itu sifatnya mutlak ya, tidak boleh pakai perasaan kita ya. Nah, ketika orang menjelaskan firman Tuhan ya, bagi dia satu kebenaran, tapi itu kalau dicampurkan dengan perasaan, nah itu akan berbahaya ya. Makanya banyak orang Kristen yang terpecah-pecah hari ini karena mereka merasa memiliki kebenaran sendiri ya. Nah, kita nggak boleh demikian. Patokan kita adalah firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya standar kita ya. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran ya. Tetapi kebenaran ini bersifat mutlak. Jangan pakai perasaan. Nah, misalnya ya, gereja itu dalam satu kota, satu gereja, itu namakan gereja lokal ya. Tapi sekarang ini kita melihat ada berbagai gereja, berbagai denominasi gereja. Nah, ini adalah akibat dari menerjemahkan Alkitab, menjelaskan Alkitab sesuai dengan pemikiran atau perasaan. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi saudari, dalam hubungannya dengan pengalaman kita, kebenaran itu mutlak, tetapi kebenaran itu juga bisa subjektif. Jadi kebenaran itu mutlak, amin, tetapi kebenaran itu juga harus subjektif. Maksudnya bagaimana? Kebenaran itu harus kita alami. Makanya dikatakan mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran berarti menikmati kebenaran, mengalami kebenaran, memiliki kebenaran itu ya. Yesus dari Rasul Paulus berulang kali mengatakan kita perlu mengenal kebenaran. Ya, bahkan kebenaran ini ada yang lebih keras ya, yang perlu menuntut kemutlakan kita ya. Jadi saudari, dalam pemulihan Tuhan kita bersyukur ya, kita sudah mengenal kebenaran yang murni.
tinggal kita mau praktekannya. Ya, amin. Terus saudari, ada satu permintaan dari Tuhan kepada kita, ya, bahwa kita perlu bersaksi bagi kebenaran di zaman ini. Ya, terus hidup dalam kebenaran. Terus di Efesus pasal 6 ayat 14 dikatakan, berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Maksudnya bagaimana, ya? Jadi kalau kita mau bersaksi bagi kebenaran, ya, kita perlu hidup dalam kebenaran, kita perlu mengenal Dia yang benar, Sang benar dalam yang benar. Ya. Mengenal kebenaran berarti kita menikmati kebenaran. Tadi saya katakan, ya, terus memiliki kebenaran. Nah, ini menjadi kekuatan kita. Maka dikatakan dalam Alkitab, berikat pinggangkan kebenaran. Pinggang itu mengacu kepada kekuatan. Nah, kenapa banyak orang jatuh bangun, ya? Karena ikat pinggangnya bukan kebenaran. Karena dasar dia bukan kebenaran, kekuatan dia bukan kebenaran. Jadi saudari, berikat pinggangan kebenaran berarti kebenaran itu menjadi kekuatan kita. Nah, kalau kita berdasar kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran, berikat pinggangan kebenaran, bersaksi bagi kebenaran, dalam penghidupan gereja kita tidak akan jatuh bangun. Ya. Jadi inilah kira-kira bebannya firman Tuhan minggu ini, saudari, ya. Jadi kita perlu bersaksi bagi kebenaran, ya, mutlak bagi kebenaran di zaman ini. Ya, zaman ini, zaman kalau kita mengatakan, ya, zaman yang bengkok, ya, karena gampang orang palsu, ya, gampang orang menyangkal kebenaran, ya, karena mungkin banyak perkara, ya. Nggak usah jauh-jauh, ya, kita melihat aplikasi di foto aja, aplikasi foto, ya. Banyak orang tidak mau menunjukkan foto aslinya, benar nggak? Ya, sampai punya filter, ya kan? Kenapa tujuannya seperti itu? Boleh katakan, ya, dalam pengalaman sebenarnya manusia itu, ya, hakikinya kita itu sebenarnya tidak mutlak untuk kebenaran. Kita tidak menerima diri kita, tidak menghargai diri kita, ya. Makanya kita ingin memberikan foto kita, tapi bukan foto apa adanya diri kita. Ini salah satu bukti nyata bahwa manusia itu sulit mutlak bagi kebenaran. Ya, memang contohnya kelihatannya sangat sederhana, ya. Tapi itulah hakikinya. Jadi mengapa orang tidak mau menunjukkan foto aslinya? Ya, karena dia senang dalam tanda kutip kepalsu, ya. Nah, kita orang Kristen hari ini, ya, kita memang perlu berdandan, ya, benar, kita harus berdandan. Tetapi jangan sampai dandanannya itu, ya, sampai tidak bisa melihat yang aslinya. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi saudari, firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita perlu bersaksi bagi kebenaran. Kita perlu mutlak bagi kebenaran, kita perlu mengenal kebenaran, ya. Kebenaran ini adalah firman Tuhan sendiri, kebenaran ini adalah Allah itu sendiri, kebenaran ini juga adalah kepercayaan kita. Ya. Jadi saudari, kalau kita tidak bisa mutlak bagi kebenaran, nanti akan sulit dalam penghidupan gereja. Ya, ada sisi lain dari kehidupan dia. Ya. Jadi saudari, bersaksi bagi kebenaran itu memerlukan harga yang harus kita bayar. Mengenal kebenaran ini, ya, mutlak untuk kebenaran ini, ya, dan memberitakan kebenaran ini sungguh memerlukan apa adanya diri kita, ya. Semoga Tuhan merahmati kita, ya. Semakin kita berada dalam kebenaran, kita semakin dikuduskan, ya. Semakin kita bersaksi bagi kebenaran, kita akan semakin dikuatkan, ya. Inilah pengalaman kita, ya. Amin. Terima kasih, ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bahwa kami perlu mengenal kebenaran. Kami perlu bersaksi bagi kebenaran. Kami perlu mutlak bagi kebenaran. Tuhan, Dikaulah sang benar. Kami sungguh tidak benar. Kami sungguh perlu dirimu sang kebenaran itu menjadi apa dari diri kami, supaya kami bisa, Tuhan, hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, berikat pinggangan kebenaran. Seluruh diri kami, Tuhan, bisa dipenuhi oleh kebenaran. Terima kasih, ya Tuhan. Berkatilah saudari di Solo Raya, seluruh kaum Salemu, Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini, yang bisa berlatih mutlak bagi kebenaran. Terima kasih, ya Tuhan.
Ya. Kami perlu dirimu. Amin. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Kami perlu dirimu. Ya Tuhan. Dalam kebenaran yang sejati itu. Amin. Terima kasih kami ada di dalam-Mu. Amin. Ada di dalam kami. Ya Tuhan. Sehingga kami ada di dalam kebenaran itu. Amin. Oh Tuhan, hanya Tuhan tinggal di dalam Yesus. dirimu lah. Amin. Kami bisa mutlak di dalam kebenaran. Amin. Di luar dirimu. Ya Tuhan. Sungguh penuh dengan kepalsuan dan tipu Amin. muslihat. Tuhan terus rahmati saudara-saudari kami. Amin. Hari demi hari senantiasa tetap tinggal di dalam Dikau. Amin. Satu denganmu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.